dipuji dan tidak suka dicela. Telah kami terangkan bahwa penyebabnya adalah kesempurnaan khayali. Penyebab daripada orang suka dipuji, penyebab daripada orang tidak suka dicela. Nah, ini adalah satu pemberitahuan atas kita semua manusia yang memiliki akan sifat ini. Ketika berbuat baik, orang yang memuji, maka yang dipuji dari orang yang telah memuji pasti dia akan merasakan bahagia. Kesemua itu tidak lain dikarenakan pertama, dangkal dan ketidakpahaman akan bahaya pujian pada dirinya. Sehingga Nabi SAW beliau pernah menjelaskan perumpamaan orang yang memuji sama seperti dia sedang menyembelih saudaranya tanpa pisau. Ya. Dan ketika dia dicela, sukar untuk menerima. Beliau Imamul Ghazali mengatakan, menjelaskan, ada kalanya pujian itu pertama didapati karena ilmu dan pengetahuan seseorang. Nah, ini menunjukkan perkara akhirat. Semakin seseorang di dalam pengetahuannya terhadap Allah Tuhannya, semestinya semakin dia memahami keadaan dan siapa dirinya pada hakikatnya. Ya. Tapi yang perlu kita pahami dan kita garis bawahi, ilmu yang ada di sisi Allah itu tidak akan pernah hilang. Ketika Allah memberikan ilmu kepada hambanya, maka ilmu tersebut akan abadi. Baik di kehidupan dunia ini dan berkelanjutan sampai kehidupan di akhirat kelak. Karena itu ilmu Allah. Cuma masalahnya yang mendapatkan ilmu Allah. Memang ini harus kita pahami. Keadaannya bagaimana? Nah, menunjukkan orang itu di dalam keilmuannya, pemahamannya, pengetahuannya kepada zat yang mendatangkan untuknya ilmu tersebut, apakah dia saat dipuji bahagia, senang, meskipun itu didapatkan oleh orang ini, atau katakan layak untuk dipuji, patut untuk mendapatkan pujian, karena dari pujian yang tertuju kepada seorang yang berilmu memang ada padanya. Dia memang dikenal berilmu, dia memang dikenal alim, dia memang dikenal sebagai sosok ulama,
Memang ada itu. Nah, yang melihat, yang mendapati orang-orang di sekitarnya, ada yang memujinya, bisa juga ada yang mencelanya. Cuma sekali lagi, kalau yang pujian itu berbentuk ilmunya Allah, ilmu tersebut akan abadi. Tapi yang menerima ilmu ini ketika dipuji oleh orang di sekitarnya, bisa dia tertipu, sehingga yang mestinya ilmu tersebut, keabadian tersebut membawa dirinya tidak sebatas di kehidupan dunia, melainkan sampai kehidupan akhirat, terhenti, terputus di tengah jalan. Mana tengah jalan di sini yang dimaksud? Tengah jalannya adalah mati orang itu. Artinya bagaimana? Gampangnya begini. Ilmu akhirat adalah yang Allah berikan, yang Allah datangkan, dan Allah adalah zat yang maha mengetahui, yang berilmu. Nah, yang dikatakan ilmu tersebut ketika Allah turunkan ke kehidupan dunia ini, dia akan membawa keabadian. Dia akan membawa betul-betul kehidupan yang nyata, yang hakiki. Hidup orang itu karena menerima ilmu di dunia, di kehidupan dunia ini. Juga kelak nanti dia akan dibawa oleh ilmu itu, ya, walaupun dia akan meninggalkan ini dunia, manusianya, tapi kalau ilmunya kan akan abadi. Karena ilmu itu adalah bagian dari cahaya Allah. Dia akan kembali kepada kehidupan setelah dunia ini. Artinya ilmunya akan tetap abadi. Di kehidupan dunia, mestinya ilmu itu memberikan kehidupan kepada orang yang ada di kehidupan dunia dan orang yang ada di kehidupan akhirat. Ini ilmu ini. Ya, dia membawa kehidupan. Orang yang tidak tahu jadi tahu, orang yang gelap jadi terang. Orang yang tadinya menyembah atau menganggap Allah dengan cara ritual yang tidak dibetulkan pelaksanaannya, seperti penyembah berhala, matahari, makhluk, dan lain sebagainya, didatangkanlah ilmu tersebut yang mengajarkan ini orang bagaimana cara mengetahui sejatinya kehidupan dengan ilmu ini tadi. Melalui para utusan, para nabi, para rasul, dengan merekalah mengajarkan kehidupan kepada yang mau menerima. Di antara orang yang di sekitaran pembawa ilmu Allah ini, yaitu utusan Allah, nabi dan rasul, ada yang menerima, ada yang tidak. Yang menerima, maka dia dinyatakan manusia yang hidup. Paham sampai di situ maksudnya? Yang kagak menerima, walaupun jasadnya hidup, dia dikatakan mati. Nah, di dunia udah mati, nanti di akhirat dia sama saja, lebih parah lagi dengan siksaan yang udah Allah persiapkan, betul-betul mati. Tapi tetap dia hidup. Hidup di sini artinya, hidup dan mati di sini artinya, kalau dari sisi ilmu ya, hidupnya kita ini karena ilmunya Allah. Karena kita tahu apa guna Allah menciptakan, sehingga kita tahu apa yang mesti kita lakukan. Ini orang yang hidup. Hidupnya dia dengan ilmu Allah. Allah mendatangkan Nabi kita Muhammad yang membawa ilmu tersebut. Ya. Allah yang mendatangkan
Nabi kita Muhammad atau setiap Nabi dan Rasul di zaman-zamannya, pada masyarakatnya, pada umatnya, membawa ilmu Allah supaya mereka di dunia ini hidup. Dan ilmu itu ketika kembali ya, ke kehidupan setelah dunia ini, terbawalah kita yang menerima ilmu tersebut dan kita hidup juga di akhirat. Ya. Artinya dengan nikmat, dengan surga yang Allah udah persiapkan, udah janjikan. Dan dia hidup di sana. Tapi ada orang yang hidup di atas dunia ini cuma jasadnya. Dia bergerak, dia umumnya secara kasat mata, secara zahir hidup. Antara orang yang tidak membawa ilmu Allah dengan orang yang membawa ilmu Allah di dunia ini, kehidupan dunia, ya sama-sama hidup. Cuma yang membedakan di mana? Hati orang yang membawa ilmu Allah, dia memang betul-betul memahami hakikat kehidupan di kehidupan dunia ini. Tapi orang yang tidak membawa ilmu Allah, walaupun jasadnya hidup, pada dasarnya dia dikatakan mayat yang berjalan. Ya, dia tidak tahu tujuan dihidupkan. Allah menghidupkan ini tidak sia-sia. Bukan suatu perkara yang sia-sia, tidak ada tugas kita di dunia ini. Ada tugas. Nah, tugas kita di kehidupan ini apa? Mengenal Tuhan kita dengan cara menyembahnya. Dan itu kan butuh kepada pengetahuan. Gimana sih cara menyembah Allah? Siapa Tuhanku Allah? Bagaimana cara kita bisa mengetahui? Datanglah ilmunya Allah. Siapa yang membawa? Para nabi dan rasul. Ada yang mengambil ilmu itu, maka hiduplah ini orang. Di dunia saja dia hidup. Ada yang membangkang tidak mau menerima, walaupun jasadnya hidup, dikatakan mati itu orang. Karena dia tidak beriman, dia tidak menerima apa yang diajarkan dan didatangkan oleh Allah melalui utusannya di atas bumi. Walaupun jasadnya hidup, tapi dia tidak dikatakan hidup. Di akhirat, mestinya ilmu ini membawa yang menerimanya waktu hidup di dunia, hidup juga di akhirat. Dapatlah dia surga, melihat yang memberikan dan mendatangkan ilmu, yaitu Allah pada zatnya. Ya. Maka hidup lagi dia di sana. Nah, yang tidak menerima tadi yang di dunia ini, walaupun dikatakan jasadnya hidup, tapi dia dikatakan mati. Di sana nanti kan jasadnya juga dihidupkan. Kembali hidup lagi manusia ini. Walau dia sudah menjadi tanah, tetap dia akan dibangkitkan. Itulah namanya hari kebangkitan. Apa guna? Adanya pembalasan. Nah, yang tadi mati di dunia, walaupun jasadnya hidup, nanti di akhirat dia dihidupkan tapi dikatakan mati. Kenapa? Tempat kembalinya tidak sesuai dengan yang waktu di dunia hidup. Artinya apa? Tempatnya bukan di surga melainkan neraka. Nah, semoga Allah melindungi kita dari siksa neraka. Ya. Yang kedua, dari sisi harta, kedudukan, jabatan, ya. Ini dua ini, kata Imam Ghazali, yang pertama ilmu Allah ataupun kedudukan, jabatan, kekayaan, tidak akan lepas dari pujian. Kalau orang yang berilmu, ulama, banyak ilmunya, alim, apakah dia terlepas dari pujian manusia? Tidak akan terlepas dari pujian manusia. Tapi yang dipuji harus melepaskan dirinya supaya dia tidak terjebak, supaya dia tidak terputus yang dengan ilmu mestinya membawa kehidupan saat dia di dunia, hingga di akhirat akhirnya terputus di tengah jalan. Apa maksudnya terputus tengah jalan? Ketika dia menerima atau didatangkan waktunya untuk meninggalkan kehidupan dunia mati ini, matinya dalam keadaan tidak baik. Dan bagaimana Imam Ghazali mengatakan di sini, ya.
Telah kami terangkan bahwa penyebab daripada suka dipuji atau tidak suka dicela adalah kesempurnaan hayalan. Dia tidak abadi. Bisa didapatkan oleh orang yang berkedudukan atau orang yang memiliki kekayaan, bisa didapatkan oleh orang yang mempunyai ilmu, para alim, ulama, ustadz, ustadzah, da'i, daya. Bisa didapatkan karena dua ini yang biasa dipuji. Orang berilmu dipuji karena ilmunya, orang yang memiliki kedudukan, kekayaan dipuji karena kekayaannya atau kedudukannya. Baik. Apakah telah engkau ketahui bahwa sifat itu tidak berdasar dan tidak berfaedah kecuali di dunia? Kalau pujiannya ditujukan kepada perihal duniawi, kedudukan, jabatan, popularitas, ketenaran, harta kekayaan, itu hayalan. Walaupun yang memilikinya layak untuk mendapatkan pujian. Atau ada orang yang memujinya, oh kaya betul itu orang, dihormati karena kedudukan. Tapi semua itu adalah duniawi. Kan ada dua tadi saya bilang, ilmunya Allah dengan kedudukan. Nah ini yang kedua, ini yang dimaksudkan bait pertama ini adalah perihal yang kedua, kedudukan, kekayaan dan lain sebagainya. Itu hayal kata Imam Ghazali di sini. Kenapa hayalan? Dia bermanfaat hanya di kehidupan dunia. Tamam. Orang kaya dipuji karena kekayaan dan harta bendanya yang berlimpah. Pahami itu? Dia bermanfaat waktu masih hidup, pujian itu. Apakah di akhirat setelah meninggalkan kehidupan dunia ini, menghadap Allah, dia akan mendapatkan di akhirat itu pujian sebagaimana waktu masih di kehidupan dunia? Karena sebab kedudukan, jabatan, popularitas, terkenal, masyhur atau hartanya banyak? Tidak. Makanya di sini Imam Ghazali mengatakan itu kesempurnaan duniawi tapi sifatnya khayali, hayalan. Yakni dengan meninggalnya ini orang selesai. Tapi di masa hidup bisa dia dapatkan pujian tersebut. Entah dari sisi dia banyak duitnya, terkenal namanya, masyhur, ataupun memiliki kedudukan jabatan di orang sekitarnya atau di daerahnya. Tapi itu semua hayalan karena bentuknya duniawi. Tapi kalau pujiannya ilmu yang berbentuk ilmu, kan orang dipuji juga. Ilmunya tinggi itu, maka dia dipuji. Nah ini yang saya maksudkan, ilmu Allah itu membuat kehidupan di dunia sampai di akhirat. Tapi ketika pujian itu datang padanya, ketika pujian tersebut diterima oleh orang yang berilmu, khawatir, yang dikhawatirkan satu, pujian itu dia dapatkan di dunia karena memang dia masih hidup di dunia, tidak ada bedanya dengan orang yang punya kedudukan harta tadi. Di dunia bermanfaat pujian itu karena memang dia dipuji karena kekayaannya, dipuji karena kedudukan jabatan. Orang berilmu begitu juga, dipuji karena keilmuannya, karena kealimannya, karena kearifannya. Ya, sama. Tapi yang pertama, yang dunia tadi, ketika orang ini mati, apakah dia dapatkan itu di akhirat? Enggak. Itu cuma hayalan aja kalau di akhirat. Enggak ada faedah. Dan tidak berfaedah kecuali di dunia. Maksudnya akhirat enggak berfaedah. Di dunia iya mendatangkan faedah. Ya, memang mendatangkan faedah waktu di dunia, di akhirat tidak. Maka di akhirat ia pun tak ada manfaat, tak ada faedahnya itu. Nah, pujian dunia tadi. Tidak ada manfaat, faedahnya di akhirat. Apabila pujian itu karena suatu perkara keagamaan, apa yang dimaksudkan keagamaan? Ilmu Allah. Jadi sekali lagi saya katakan, ilmu Allah itu membuat orang hidup di dunia, hidup. Dan membuat nanti di kehidupan di akhirat yang menerima mengambil ilmu Allah ini juga hidup dia. Juga hidup. Saya mau tanya, ini Imam Ghazali yang mengarang kitab ini masih hidup gak orangnya?
Hah? Kira-kira berapa tahun yang berapa abad yang lalu Imam Ghazali? Hah? Oh tuh, abad kelima. Ini sudah abad ke-15, hampir mendekati abad ke-15. Berarti kurang lebih berapa? 1000-an tahun yang lalu dia hidup di dunia ini, ya. Tapi di masa hidupnya beliau mengambil ilmu Allah. Ya, dia ambil ilmu Allah, semua ilmu dia ambil. Fikihnya, masya Allah, ya, semua ilmu, semua, nggak ada pengecualian. Yang berujung kepada satu karya yang terbesar beliau adalah Ihya Ulumuddin ini. Dari semua, apalagi kalau bicara masalah filsafat, pakarnya beliau itu. Pakarnya ilmu filsafat ini, Imam Ghazali ini. Tapi kita lihat dulu hidupnya 1000 tahun lalu, ya, anggaplah 1000 tahunan yang lalu. Tapi apakah orangnya saat ini masih hidup? Masih hidup, masih hidup. Secara fisik jasadnya udah dikubur, tapi karyanya masih dibaca, masih kita pelajari. Nah ini sudah menunjukkan bukti orang berilmu walaupun jasadnya mati, tapi dia hidup. Maksudnya apa? Ilmunya itu masih dipelajari, masih dikenang, masih diambil oleh orang. Sang pembawa ilmu siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pencetus ilmunya Allah di zamannya untuk umatnya. Mulai dari beliau dilantik, diangkat menjadi seorang nabi dan rasul di dalam kehidupan berapa tahun yang lalu? 15 abad yang lalu, ya toh? Sekarang jasadnya mana? Nabi kita di Madinah, dimakamkan di sana. Tapi apakah yang dibawa oleh beliau itu juga ikut terkubur sampai hari kiamat, dipakai sama orang, dipelajari sama orang? Ya ini menunjukkan ilmu itu hidup. Makanya saya katakan tadi, ilmu ini bagian dari cahaya Allah. Dia hidup, bahkan justru dia memberi kehidupan. Bukan memberi kehidupan, memberikan materi, bisa makan, minum. Kalau nggak makan, kalau nggak bisa hidup, kalau nggak kerja. Bukan itu maksudnya. Ilmu itu memberikan kita kehidupan yang mau menerimanya. Kehidupan di dunia memang saat kita dihidupkan di sini. Dan nanti kehidupan akhirat di saat hari kebangkitan kita dihidupkan kembali sama Allah. Yang ilmu ini memberi kehidupan. Cuma hati-hati. Ya, di sini Imam Ghazali mengatakan bila pujian itu karena suatu perkara agama. Ilmu Allah ini. Ya, ilmu Allah. Jadi ini menjadi satu teguran, warning bagi seorang ulama, orang yang menerima ilmu Allah. Kita para penuntut ilmu Allah, ya, tidak akan pernah kita selama hidup di dunia ini selamat dari pujian atau selamat dari celaan. Jadi tidak usah kita khawatir. Yang perlu kita khawatirkan akan pujian yang kita terima. Karena ilmu itu, harta itu, dua-duanya mendapatkan pujian. Nah, nafsu kita kan ketika dipuji gimana gitu, senangnya bukan main. Kenapa? Karena memang nafsu itu ketika dapat pujian dia senang, bahagia. Prioritas dia untuk mendapatkan itu nafsu, ya. Makanya diiringilah kita oleh Allah dengan akal ini supaya kita bisa meredam. Jangan sampai pujian tersebut menghancurkanmu. Dalam arti apa? Kalau dunia tadi udah jelas ya. Dalam urusan dunia, pujian terhadap dunia, dia bermanfaat waktu di dunia. Nah, itu cuma hayalan saja. Tapi untuk faedah di dunia dia dapatkan. Oke, di akhirat nihil, tidak sama sekali. Tapi untuk ilmu agama, keagamaan, maka itu dapat menimbulkan kegoncangan. Hati-hati bagi orang yang dikatakan atau senang dipanggil ustadz, alim, ya. Karena ilmu, memang dia berilmu, dia belajar, dia ta'alim. Tapi ketika dipanggil ustadz, wah, dipuji, kayak mendapat pujian.
Nah, apalagi dipanggil al-allamah. Al-alama itu orang berilmu tapi ilmunya kayak luasnya kayak udah kayak lautan, samudra sudah. Saking luas ilmunya dipanggil al-alama, al-alim, orang yang berilmu. Ya? Bukankah itu pujian? Itu pujian dari sisi agama atau sisi dunia itu? Sisi keagamaan ada konsekuensinya enggak? Bahaya enggak? Nah, di sini beliau menjelaskan. Itu dapat menimbulkan kegoncangan karena kesempurnaannya tercapai dengan kesudahan yang baik. Ya, kesempurnaan ilmu Allah ini itu bisa didapatkan, dicapai oleh orang yang berilmu kalau matinya baik. Paham sampai di sini? Pertanyaannya, siapa yang bisa tahu akhir umur kita ini baik atau tidak baik? Paham tidak maksudnya di sini? Ilmu Allah menghidupkan, baik di kehidupan dunia ataupun kehidupan akhirat. Ya. Tapi apakah itu menjamin ketika orang berilmu dipuji? Di sini Imam Ghazali memberitahukan kepada kita, yang berilmu, para alim, orang yang dipanggil ustadz, kan orang berilmu tuh, ya. Kau sekarang dipuji. Dengan ilmu yang kau miliki kau mendapatkan pujian. Hati-hati kata Imam Ghazali. Itu bisa menimbulkan kegoncangan. Maksudnya menimbulkan kegoncangan apa? Karena kesempurnaan ilmu yang kau miliki itu bisa membuat kamu hidup nanti di akhirat. Itu tergantung bagaimana akhir hidupmu. Kalau hidupmu baik, maksudnya matinya ini orang berilmu husnul khotimah, maka ilmunya waktu di kehidupan dunia akan membuat dia hidup juga di akhirat. Karena akhir daripada umurnya baik. Tapi kalau sebaliknya, waliyadzubillah, semoga Allah lindungi kita, mati tidak baik. Ya, Allah muliakan kita, mati dalam keadaan baik, husnul khatimah. Kalau sebaliknya, maksudnya matinya su'ul khatimah, si yang berilmu ini tadi, maka tidak ada beda dengan orang yang dipuji perihal dunia. Kenapa tidak ada beda? Karena orang yang dipuji dalam bagian pertama urusan dunia, hayalan, bukan kesempurnaannya hayalan. Apakah pujian itu mendatangkan faedah di akhirat? Nihil, tidak sama sekali. Kenapa? Tidak Allah akan memuji dia, memberikan ganjaran pahala. Oh, karena kamu seorang pejabat, kamu orang kaya raya, maka di dunia, maka di akhirat kamu memiliki kedudukan yang ini. Nah, kedudukan Allah yang ngasih, betul? Kekayaan Allah juga yang ngasih. Iya. Ilmu siapa yang ngasih? Allah. Cuma bedanya apa? Yang ketiga ini ilmu, dia memberi hidup dunia, hidup akhirat. Yang pertama dan kedua, kedudukan dan kekayaan, dia memberikan faedah, ya, terhadap pujian yang diterima oleh pemiliknya waktu masih hidup. Kesempurnaannya ada hayalan. Artinya apa? Di akhirat tidak ada faedah. Beda dengan yang ilmu. Di dunia dia puji tapi dia tidak tertipu. Nah, ini. Dia dipuji, dia tidak lepas dari pujian, tapi dia tidak tertipu, dia tidak, bahasanya tuh orang kalau dipuji gimana sih? Bahagia enggak, seneng enggak, terbang enggak, ngambuk dia. Ya. Tapi kalau dicela, ada kalanya orang tidak terima. Begitulah memang nafsu. Kalau dipuji seneng, kalau dicela, itu dulu. Belum tentu dia diterima. Ya, toh? Nah, tapi dalam hal ini, kalau dia ilmu akan selamat. Yang penting waktu akhir usianya dia husnul khotimah. Makanya jangan pernah merasa aman. Kita nggak boleh pernah merasa aman, tapi kita harus penuh dengan harapan.
Kadang ibadah kita membuat kita tertipu. Amal kebaikan yang kita sudah lakukan kadang membuat kita tertipu. Tertipu maksudnya apa? Oh, aku telah melakukan percuma. Bukan. Amal kebaikan yang kita lakukan itu menjadi peluang iblis itu untuk menghancurkan itu lebih besar. Sehingga manusia ini tertipu. Saat dia tertipu, bertepatan gitulah. Saat dia termakan dengan tipuan. Apa tipuan? Salah satu tipuan iblis, pujian. Pujian, salah satu senjatanya. Saat dia termakan pujian si alim ini tadi, yang mestinya ilmu membuat dia hidup di akhirat, justru bertepatan dengan ajal dia. Matinya dia buruk. Kalau matinya su'ul khotimah, maka dia tidak akan memberi kehidupan walaupun ilmu Allah itu didapatkannya di kehidupan dunia ini. Ilmunya tetap hidup, tapi yang menerimanya di dunia ini mati juga. Dia hidupnya di dunia. Akhiratnya dia mati. Karena sebab satu, dipuji. Dia tertipu dengan pujian. Makanya di sini katakan pernah suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, kan orang yang alim, tabi'in, orang alim. Siapa di Baghdad tuh nggak kenal sama beliau? Keilmuannya maksudnya. Suatu ketika ada orang yang tidak suka sama dia. Jadi orang yang berilmu tidak semuanya disuka. Mesti ada juga yang tidak disuka, ya toh? Orang yang kaya raya tidak juga semua orang suka, mesti ada yang tidak suka. Nah, begitulah fenomena dunia, ya toh? Ujian semua. Ada Imam Hasan Al-Basri dari orang yang tidak suka sama dia, pernah suatu ketika kepalanya dipukul sampai berdarah. Dia halayak, muridnya, para pecintanya. Tapi dengan, ini ujian bukan? Ujian. Ya. Di sisi lain dia tidak mendapatkan pujian terhadap orang yang mencintainya. Bagi yang tidak mencintai, tidak menyukainya, mendapat pukulan. Sampai membuat dirinya, kepalanya berdarah. Ini artinya celaan. Tapi sikapnya, nah ini yang harus kita contoh. Ya. Sikapnya yang menjadikan ilmu yang ada, yang dimiliki, yang didapatkan dia dari guru-gurunya sampai ke Nabi itu jaraknya sedikit aja tuh, nggak terlalu jauh. Karena beliau seorang tabi'in. Menjadikan itu bagi dia hidupnya di dunia hidup betul-betul hidup, di akhirat ilmu itu membawa dia hidup juga. Tahu apa yang reaksi yang dia lakukan? Saat kepalanya dipukul dan mengeluarkan darah, kalau para pecintanya yang melihat bagaimana? Kita sudah bisa menterkanya. Ya, apalagi ini gurunya. Dipukul keluar darah. Pastilah yang murid-murid ini yang mencintainya akan gahar marah. Ya, sama yang mukul ini. Ternyata si guru mendoakan, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah ampunkan dosanya. Kaget si murid. Lebih kaget lagi siapa? Yang mukul. Setelah pertama dia memuji Allah, dia berdoa kepada Allah. Nah, pertama dia memuji Alhamdulillah, Allahumma ighfir lahu. Segala puji bagi Allah. Ya, pujian kepada Allah. Karena Allah yang memberi, Allah yang mendatangkan, Allah yang mengambil, atau Allah yang menghilangkan. Ampunkan dia. Ampunkan dosanya, karena dia telah mendolimi aku. Bilang muridnya, wahai guru, ini orang buat kepala berdarah. Kok engkau minta ampunan kepada Allah atas dirinya? Kata Imam Hasan Al-Basri, ketika dia memukul saya, ya toh, dia menjadi sebab. Artinya dia kan berbuat dolim. Dia menjadi sebab saya bisa bersyukur kepada Allah. Dia menjadi sebab saya bisa memohonkan ampun untuk umatnya Nabi Muhammad.
Untuk satu umat Nabi Muhammad yang mendolimi aku dengan memukul kepala nih. Sebab itu dia menjadi sebab tadi aku bersyukur dengan memuji Allah dan aku berterima kasih dengan cara mendoakannya agar Allah mengampunkan. Kalau bukan karena sebab dia, mungkin aku tidak mendoakan dia. Artinya aku dapat kebaikan. Walaupun kepala aku mencucurkan darah. Aku dapat kebaikan. Kebaikannya apa? Bersyukur, bersabar, mendoakan umat Nabi. Andaikan dikabulkan doanya. Umpama doanya dikabulkan sama Allah. Ya Allah ampunkan dosanya. Kira-kira selamat tidak nih orang? Walaupun dia menjadi sebab kepala berdarah, tetapi secara bersamaan juga dia yang menjadi sebab Imam Hasan Al-Basri mendoakan keselamatan untuknya. Maka dia puji Allah. Yang kedua, kan dia udah berbuat dolim dengan aku. Dengan cara mencelaku. Caranya mencela bagaimana? Membuat kepalaku mengucurkan darah. Dosa enggak nih orang? Orang berbuat dolim. Di mana tempatnya orang berbuat dolim kalau tidak bertaubat? Di neraka. Sebab itu aku minta ampunan kepada Allah supaya dia selamat. Kira-kira sampai sini paham enggak? Ini orang yang mengajarkan, yang memahami Imam Al-Basri. Yang dimaksudkan ini. Al-Ghazali menjelaskan salah satunya contohnya didapatkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Dipuji dia enggak? Dicela dengan sampai keluar darah kepalanya bocor juga tidak ngaruh. Justru ada fenomena yang luar biasa didapati dari kejadian tersebut. Didoakannya, dia puji sama Allah, menyebabkan menjadi sebab ini orang yang mukul, aku bisa bersabar, aku bisa bersyukur, menguji kesabarannya sampai mana. Kalau kita dicela bagaimana? Kalau kita dipukul bagaimana? Adakah kita bisa menahan itu? Tapi ini semua kan pelajaran untuk kita. Ya mungkin selama ini kalau kita dipuji bahagia, ketika kita dicela atau disakiti tidak terima. Nah ini menjadi solusi yang dikatakan Imam Ghazali. Contoh yang dialami adalah Al-Hasan Al-Basri. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman. Semoga Allah memberikan manfaat untuk ilmu yang kita pelajari pada malam hari ini. Dan insya Allah minggu akan datang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu riya. Ya, riya ini adalah buah dari apa yang ditanam oleh orang yang cinta kepada kedudukan. Nah, ini pembahasan Imam Ghazali mengatakan jeleknya kedudukan dan riya. Artinya riya ini ibaratnya pohon yang tumbuh, yang banyak buahnya. Bibitnya adalah kedudukan, ya, kedudukan dunia, popularitas, kemasyhuran, ketenaran, terkenal. Itu dia sedang menanam bibit tumbuhnya. Apa? Buah yang tumbuh riya. Sekarang kita sudah tahu yang ditanam daripada cinta kepada kedudukan, jabatan, formalitas, kemasyhuran, ketenaran, terkenal, itu bibit yang ditanam oleh umumnya manusia. Ya, bahkan itu mungkin ada di antara kita. Tapi dengan ini pelajaran menjadi pelajaran supaya kita paham bahwasanya kalau memang itu kita tanam, ini tumbuhnya bakal nggak bagus nih. Ini tumbuhnya bakal merugikan kita sendiri yang menanam. Ya, atau kalau menanam itu yang bisa bermanfaat, tanamlah buah mangga, tanamlah padi, tanamlah gandum, tanamlah bibit jagung, kita bisa manfaat. Tapi kalau yang ditanam ini racun misalnya tadi bibitnya, buah yang menumbuhkan, kalau dimakan mati, ya enggak lah. Jangan seperti itu. Nah, orang yang menanam bibit tidak baik, dia akan tumbuh yang namanya bagian kedua, riya. Ya, riya ini mencelakakan. Riya ini salah satu sifat tidak terpuji di dalam benak manusia yang bisa menjerumuskan dia kepada kecelakaan, artinya kesengsaraan dan kebinasaan. Insya Allah kita bahas ini buah daripada bibit yang tidak bagus yang ditanam oleh manusia, dan semoga Allah mengubah apa yang ada di dalam benak kita dari apa yang kita tanam, bibit-bibit unggul yang membuat bahagia kita dunia akhirat insya Allah. Buahnya akan membuat kita bahagia dunia
wal akhirah insyaallah. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin sayyidil Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.